Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Damai sejahtera Tuhan kiranya ada pada kita sekalian saat ini. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu, kita diajak untuk belajar dari firman Tuhan ini bahwa hal yang terpenting dalam hidup kita adalah semangat untuk menjalani hidup ini. Seorang bernama Viktor Frankl menulis buku yang sangat baik dan bukunya menjadi bestseller. Viktor Frankl menulis sebuah buku berjudul Man's Search for Meaning. Di dalam bukunya, Viktor Frankl mengatakan demikian. Kita tidak dapat menghindari penderitaan, tetapi kita dapat memilih cara mengatasinya, menemukan makna di dalamnya, dan melangkah maju dengan tujuan baru. Teori Viktor Frankl ini dikenal di dalam dunia psikologi konseling sebagai teori logoterapi. Menjelaskan bahwa dorongan utama kita dalam hidup bukanlah kesenangan, tetapi penemuan dan pencarian dari apa yang secara pribadi kita temukan bermakna. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Amsal 18 ayat 14, Salomo mengatakan hal yang serupa. Orang yang punya semangat, dia akan mampu menanggung penderitaannya. Seperti Viktor Frankl mengatakan, orang yang mengerti makna dan mencari makna dalam hidupnya, dia akan punya kekuatan dalam hidupnya. Persoalan dalam hidup ini yang utama bukanlah penderitaan menurut Amsal Salomo. Tetapi semangat yang patah itulah persoalan yang serius. Penderitaan itu pasti ada, tetapi Tuhan juga ada di dalam kita menghadapi penderitaan itu. Segala masalah menjadi serius ketika semangat itu menjadi patah. Maka sekecil apapun masalahnya, akan menjadi masalah yang besar dalam kehidupan orang-orang yang telah patah semangatnya. Amsal 18 ayat 10 sudah mengatakan demikian. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Tuhan adalah menara yang kuat. Dan orang yang melihat kepada Tuhan, orang yang melihat kekuatan Tuhan itu, membawa dia untuk berlari kepada Tuhan dan dia akan mengalami selamat. Artinya Bapak Ibu, semangat yang dibicarakan dalam kitab Amsal 18 adalah semangat yang mau melihat kepada Tuhan, semangat untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan, bahkan berlari kepada Tuhan. Papa dan mama saya ketika kami masih sekolah, 5 anaknya masih sekolah dulu, papa mama saya seringkali mengatakan begini, orang bodoh itu tidak ada, yang ada itu orang malas, karena itu jangan malas. Ungkapan itu sangat menguatkan bahwa kehidupan kita seringkali menjadi gagal bukan karena kita bodoh, tetapi seringkali karena kehidupan kita menjadi orang yang malas. Bagaimana kita mesti melihat semangat itu menjadi daya juang dalam hidup. Semangat menjadi sebuah daya juang yang penting dalam kehidupan ini. Semangat itu modal penting untuk menjalani hidup ini. Hidup ini tidak bisa dijalani dengan petunjuk pelaksanaan yang sama antara satu orang dengan orang yang lain. Karena memang masalah hidup ini berbeda. Kesempatan dalam hidup ini setiap orang juga berbeda. Hidup ini butuh semangat untuk berjuang, untuk melangkah dalam hidup. Ada sebuah cerita fabel, cerita binatang. 2 ekor serigala yang tua dan yang muda berada di dalam hutan belantara. Serigala yang tua menantang serigala yang muda untuk menangkap seekor kelinci yang ada di depan mereka. Dan dengan cepat serigala muda itu mengejar kelinci yang dilihatnya itu.
1 menit waktu berlalu, 2 menit, 3 menit, bahkan 5 menit. Serigala muda itu belum kembali dengan membawa seekor kelinci. Setelah waktu berjalan terus, lalu kembalilah serigala muda tadi dengan tangan yang hampa, tanpa seekor kelinci didapatkannya. Serigala muda tadi begitu malu ketika dia datang dengan tangan yang kosong. Lalu serigala yang tua memberi sebuah nasihat. Dia mengajukan sebuah pertanyaan kepada serigala muda itu. Kamu tahu kenapa kamu tidak bisa menangkap kelinci itu? Kamu kalah dari kelinci itu karena kamu tidak lebih serius dibandingkan kelinci itu ketika berlari. Kamu berlari untuk membuktikan bahwa dirimu bisa, sedangkan kelinci itu berlari untuk nyawanya, untuk hidupnya. Saudara, yang membedakan serigala dan kelinci dalam kisah fabel ini adalah semangatnya yang dipakai untuk melihat kehidupan. Serigala hanya memakai semangatnya untuk melihat hidup ini dan mau membuktikan sesuatu dalam hidup ini. Tetapi kelinci itu berlari dengan semangat untuk mempertahankan seluruh hidupnya agar tidak mati oleh serigala. Saudaraku, kita diajak untuk terus memiliki semangat dalam situasi hidup kita saat ini. Segala persoalan dan penderitaan bisa terjadi dalam hidup ini. Tetapi dengan semangat, kita akan menemukan kekuatan. Dengan semangat, kita menemukan makna di dalam segala hal yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, bangunkanlah setiap pagi semangat hidup ini dengan pengharapan dalam Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kita hidup di pagi hari yang baru, maka masih ada harapan dan berkat yang disediakan buat kita dalam menjalani hidup ini. Jangan putus asa, saudaraku. Lawan kita bukan penderitaan, tetapi semangat hidup kita yang seringkali patah. Percayalah kepada Tuhan, berlarilah kepada Tuhan. Nama Tuhan adalah menara kekuatan dalam hidup kita. Amin.